apa kabar? Jangan lupa menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Indri dalam pelajaran TIK hari ini. Hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu komunikasi dan keamanan data. Nah, materi komunikasi dan keamanan data ini akan kita bagi ke dalam 2 video. Ya, ada 2 bagian. Bagian yang pertama, kita akan membahas tentang komunikasi data, dan video bagian kedua atau part 2-nya nanti kita akan membahas tentang keamanan data. Di part 1 ini kita akan mengetahui apa itu pengertian dan tujuan komunikasi data. Kita juga akan mengetahui komponen komunikasi data serta mengetahui model dari komunikasi data itu sendiri. Nah, pernahkah kamu mengirimkan file seperti contohnya mengirimkan lagu? Nah, pernahkah kamu mengirimkan lagu dari handphone kamu ke handphone temanmu menggunakan Bluetooth? Atau pernahkah kamu memindahkan file di handphonemu? Contohnya file video ya, atau film. Nah, pernahkah kamu memindahkan file film yang ada di HP-mu ke komputer menggunakan kabel USB? Atau pernahkah kamu mengirimkan sebuah file dari handphonemu ke handphone temanmu menggunakan aplikasi ShareIt? Nah, kalau kamu menjawab pernah, berarti kamu semua sudah pernah melakukan yang namanya komunikasi data. Nah, apa itu komunikasi data? Komunikasi data merupakan pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari 2 perangkat atau lebih. Nah, tujuan dari komunikasi data itu adalah kita bisa mengirimkan data besar dengan cepat dan tepat tanpa terjadi kesalahan. Lalu, apa sajakah komponen komunikasi data? Nah, kita bisa mengatakan hal yang kita lakukan itu sebuah komunikasi data apabila terdapat 5 komponen di dalamnya. Komponen apakah itu? Komponen yang pertama adalah pesan. Nah, pesan merupakan data atau informasi yang akan kita kirimkan dari perangkat kita ke perangkat yang lainnya. Ya, pesan di sini bisa berupa teks, bisa berupa lagu, bisa berupa angka, bisa berupa gambar, PowerPoint, audio, ataupun video. Nah, lalu komponen yang kedua adalah sumber data atau istilahnya source. Source ini merupakan komponen atau perangkat yang bertugas sebagai pengirim data atau informasi. Nah, sumber data ini bisa berupa handphone ya, atau komputer, workstation, headset telepon, kamera video, dan lain-lain. Lalu komponen yang ketiga adalah media transmisi. Nah, apa itu media transmisi? Media transmisi merupakan jalur fisik tempat data kita berjalan dari perangkat pengirim ke perangkat penerima. Nah, media transmisi ini bisa berupa kabel ya, ada kabel USB, ada kabel serat optik, ada kabel UTP, atau ada kabel koaksial. Nah, lalu bisa juga media transmisi itu berupa gelombang elektromagnetik ya, atau gelombang radio seperti Bluetooth atau Wi-Fi. Nah, Wi-Fi di sini jangan kamu salah artikan ya. Mungkin kalau kamu mendengar istilah Wi-Fi pasti yang
terlintas di dalam benak kamu adalah internet. Nah, tapi sebenarnya bukan. WiFi itu bukan hanya digunakan untuk kita bisa mengakses internet. WiFi bisa kita manfaatkan juga untuk media transmisi, melakukan komunikasi data ya. Bisa kita manfaatkan untuk mentransfer file. Seperti apa contohnya, Bu? Contohnya adalah aplikasi ShareIt. Nah, mungkin beberapa di antara kamu yang pernah menggunakan aplikasi ShareIt ini. Nah, aplikasi ShareIt ini sama dengan Bluetooth ya secara kerjanya. Tetapi ShareIt ini memanfaatkan sinyal WiFi. Nah, jadi dua perangkat yang akan melakukan komunikasi data, WiFi-nya itu harus sama-sama diaktifkan. Nah, lalu bisa saling transfer file menggunakan aplikasi ShareIt. Nah, menggunakan aplikasi ShareIt ini, transfer filemu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Bluetooth ya, karena memanfaatkan gelombang elektromagnetik WiFi. Sebagai contoh, misal kamu mengirimkan lagu. Nah, lagu apa yang lagi populer nih? Lagu Ice Cream tadi menjadi hanya beberapa detik saja, tidak sampai 1 menit. Nah, itu adalah tentang media transmisi ya, bisa berupa kabel ataupun gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, komponen yang keempat adalah penerima data atau receiver. Nah, ini gambarnya sama seperti tadi. Hanya saja penerima data ini adalah perangkat yang menerima file atau menerima data yang dikirimkan oleh si pengirim. Ya, ini adalah si receiver atau penerima data. Nah, penerima data sama seperti pengirim tadi, bisa berupa handphone, komputer, workstation, headset telepon, televisi, dan lain-lain. Nah, lalu komponen yang terakhir atau yang kelima adalah protokol. Di dalam jaringan komputer, komunikasi data tidak terjadi langsung ke server yang dituju, melainkan harus melalui satu komputer ke komputer lainnya. Contohnya, kita ingin mengirimkan email atau mengirimkan data melalui email ya, atau Gmail. Nah, ketika kita mengetikkan user ID dan password kita untuk login ke Gmail, tentu data tersebut tidak langsung terkirim ke komputer server milik Gmail. Nah, data user ID dan password yang kita ketikkan tadi harus melewati beberapa server komputer dulu, seperti dari handphone kamu dikirim ke server penyedia layanan internetmu, contoh pakai Telkomsel. Nah, dikirim ke server Telkomsel dulu, lalu dikirim ke server-server lainnya, kemudian akhirnya sampai ke server Gmail. Nah, tentunya pengiriman data atau informasi tadi yang melewati beberapa server komputer itu menggunakan yang namanya protokol. Nah, apa itu protokol? Protokol itu adalah aturan yang membuat dua komputer saling mengerti satu dengan yang lain. Nah, jadi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya itu mereka berkomunikasinya lewat protokol yang sama. Ya, sama seperti kita bisa berkomunikasi dengan orang lain apabila bahasa yang kita gunakan sama kan. Misalnya orang Indonesia bicara sama orang India, kan nggak mungkin si orang Indonesia ini pakai bahasa Indonesia, si orang India ini bicara pakai bahasa Indonesia, nanti tidak sama-sama tidak mengerti. Tentu harus menggunakan bahasa yang sama. Misalnya mereka menggunakan bahasa Inggris untuk
berkomunikasi. Nah, sehingga dua orang tersebut bisa saling mengerti. Nah, sama seperti komputer, untuk mereka berkomunikasi atau mengirimkan data, mereka harus menggunakan protokol yang sama, ya. Nah, jadi terdapat salah satu protokol komunikasi data yang banyak digunakan untuk menangani komunikasi data dalam area yang luas. Namanya itu adalah TCP/IP. Nah, TCP/IP merupakan kumpulan protokol yang bekerja sama untuk menangani proses pengiriman data. Masing-masing protokol mempunyai fungsi dan secara keseluruhan dapat memastikan data yang kamu kirimkan sampai ke alamat dan aplikasi yang benar, serta dalam keadaan yang baik atau tidak rusak. Nah, itu tadi komponen komunikasi data. Sekarang kita akan mengenal macam-macam komunikasi data. Nah, mungkin Ibu sudah pernah membahasnya sedikit ya di materi sebelumnya tentang perangkat jaringan komputer ya. Kamu ingat kembali ada perangkat JARCOM yang namanya hub atau switch. Nah, perbedaan hub atau switch itu bisa dilihat dari bentuk komunikasi datanya ya. Masih ingat kan, kalau hub itu bentuk komunikasi datanya half duplex, kalau switch bentuk komunikasi datanya adalah full duplex. Nah, kita akan mengulanginya kembali. Jadi ini ada satu tambahan lagi jenis komunikasi data yang Ibu beritahukan kepada kamu. Ada yang namanya simplex data atau data simplex ya. Ini adalah bentuk komunikasi data yang dikirimkan hanya ke satu arah saja. Contohnya broadcast radio atau televisi. Sedangkan half duplex yang dimiliki oleh hub ini adalah bentuk komunikasi data yang dapat dikirimkan ke dua arah, tetapi harus secara bergantian. Ingat ya, half duplex itu harus